Preview. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin secara Katolik. Marilah kita membuat tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi tak jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan untuk kita. Hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga seumpama sebuah pesta perkawinan, di mana pada pesta perkawinan, pengantin laki-laki dan para pengiringnya akan disambut oleh teman-teman dari mempelai wanita yang berjumlah 10 orang. Menarik bahwa dari 10 orang tersebut, 5 diantaranya memiliki perencanaan yang matang, sehingga disebut sebagai perempuan bijaksana. Dan 5 lagi tidak memiliki perencanaan matang, sehingga disebut bodoh. Gambaran ini menunjukkan bahwa mempelai pria adalah Yesus, sedangkan 10 wanita yang menanti-nanti adalah umat manusia. Saudaraku terkasih,
Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa kita turut serta dalam kebahagiaan pesta surgawi yang digambarkan sebagai pesta perkawinan. Rupanya, tidak semua dari kita yang memiliki persiapan yang matang agar bisa ikut dalam pesta surgawi itu. Kita memang sudah menanti-nantikan kedatangan Yesus agar kita dibawa ke dalam perjamuan surgawi. Tetapi, persoalan hidup dan godaan duniawi sering membuat kita lengah, sehingga kita tidak bertahan untuk mempersiapkan diri menyongsong Kristus yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa masuk pesta surgawi tersebut. Petunjuk dan perintah itu adalah bekal bagi kita, agar kita bisa ikut dalam pesta surgawi yang membahagiakan yang sudah disediakan Allah sendiri untuk kita. Allah memang menawarkan tempat membahagiakan itu untuk seluruh umat manusia. Tetapi dari pihak manusia dituntut tanggapan atas tawaran Allah itu. Apa yang kita perbuat di dunia ini adalah bekal atau persiapan kita dalam menyongsong Yesus, Sang Mempelai Surgawi. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, dan di sini saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga kami dapat kembali belajar dengan sehat ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami kepintaran dan juga kesehatan agar kami dapat mengikuti pelajaran kami hingga akhir. Bapa, kiranya menghapuskan segala penyakit yang ada di dunia ini agar kami dapat kembali bersekolah dan juga berkumpul dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.